Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ibnu Gasan, dari kelas 12 PKM 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Yang pertama, jurnal umum adalah sebuah catatan yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang ada di dalam perusahaan dan mencatatnya secara kronologis dan sistematis. Di dalam kolom jurnal umum terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit dan kredit. Catatan transaksi ada yang pengeluaran dan ada juga yang pemasukan. Bila pengeluaran dicatat di kolom kredit dan bila pemasukan dicatat di kolom debit beserta nominal dan keterangannya. Baik, segitu saja dari tugas materi jurnal umum ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku besar adalah catatan keuangan yang sistematis dan terstruktur untuk merekam dan mengklasifikasikan transaksi keuangan perusahaan. Akun yang terkait dengan aktiva pasiva, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Macam-macam. Pertama ada buku besar umum, buku besar khusus, buku besar pembantu, dan yang lainnya. Jenis buku besar khusus yaitu ada buku besar piutang, buku besar persediaan, buku besar utang, buku besar aktiva tetap. Bentuk buku besar yaitu ada bentuk T, bentuk skontro, dan bentuk staf. Fungsi buku besar untuk merekam dan mengklasifikasikan transaksi keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membantu laporan keuangan. Yang ketiga, membantu pengawasan dan pengendalian keuangan. Dan yang keempat, itu meningkatkan akurasi dan keandalan catatan keuangan. Standar akuntansi SAK, Badan Pusat Statistika, Kementerian Keuangan. Neraca saldo adalah bagian penting dari laporan keuangan yang mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar. Fungsi neraca saldo adalah untuk mendeteksi setiap kesalahan penjumlahan yang telah terjadi dalam pembukuan yang ada dalam sisi debit dan kredit. Setiap baris memiliki akun dari buku besar Anda dengan saldo debit atau kredit yang disesuaikan ditampilkan di kolom sesuai neraca saldo. Ada 3 jenis neraca saldo. Yang pertama ada neraca saldo yang belum disesuaikan, neraca saldo yang disesuaikan, dan neraca saldo setelah penutup. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan yang belum tercatat di jurnal umum. Tujuannya adalah untuk memperkirakan saldo penyesuaian agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya di dalam laporan keuangan akuntansi. Kolom-kolom di jurnal penyesuaian itu berupa tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Apa aja sih akun-akun yang memerlukan di jurnal penyesuaian? Yang pertama itu ada beban dibayar di muka, yang kedua ada pendapatan diterima di muka, yang ketiga ada pendapatan yang masih akan diterima, yang keempat beban yang harus dibayar, yang kelima penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur merupakan suatu laporan keuangan di mana berisi mengenai informasi keuangan kemana saja terjadinya atau terdapat sebagai alat untuk memudahkan dalam melihat transaksi yang terjadi dengan tujuan yaitu untuk memudahkan semua pihak yang membutuhkan mengenai laporan keuangan. Lalu apa saja isi dari kolom laporan neraca lajur? Sebelum kita membahas mengenai isi dari kolom neraca lajur terbagi menjadi 4 bentuk yang terdapat bentuk-bentuk dari neraca lajur. Yang pertama ada yang terdiri dari 6 kolom, kemudian yang kedua yaitu terdapat 8 kolom, selanjutnya yaitu terdapat 10 kolom, dan yang terakhir
neraca lajur berisi 12 kolom. Yang akan saya bahas pada kali ini yaitu neraca lajur 12 kolom. Lalu apa saja isi-isi dari neraca lajur 12 kolom? Yang pertama tentunya ada kolom untuk nomor akun, kemudian terdapat kolom nama akun, kemudian dilanjutkan terdapat kolom untuk neraca saldo yang terdiri dari kolom debit dan kredit, yang mana untuk pengisian dari neraca saldo tersebut hanya perlu diisi kembali dari neraca saldo yang telah dibuat, yaitu dari laporan keuangan buku besar yang telah diringkas di neraca saldo. Kemudian terdapat kolom jurnal penyesuaian yang terdiri dari kolom debit dan kredit, di mana berisi mengenai keuangan-keuangan yang telah disesuaikan. Kemudian selanjutnya ada neraca saldo setelah disesuaikan, di mana terdapat kolom debit dan kredit untuk disesuaikan, di mana kolom neraca saldo sebelumnya dikurangi dari kolom neraca lajur yang terdapat transaksi-transaksi. Apabila posisinya sama, semisal debit untuk di neraca saldo, kemudian untuk di penyesuaian debit, maka dikurang. Apabila ditambah, apabila berbeda, seperti misalkan di debit dan kredit baru dikurang, seperti itu. Apabila posisinya sama ditambah, kemudian apabila posisinya berbeda antara debit dan kredit di neraca saldo dan penyesuaian, maka akan dikurang. Kemudian apabila telah selesai pengisian untuk neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada untuk kolom laporan laba rugi untuk di laporan neraca lajur 12 kolom ini, di mana laporan laba rugi ini berisi mengenai akun-akun real yang merupakan akun-akun pengeluaran yang terdiri dari akun-akun beban salah satunya. Lalu untuk pengisiannya yaitu kolom-kolom yang termasuk dalam akun-akun real dipindahkan, disesuaikan dengan tata letak di debitkah atau di kreditkah, sesuai dengan dari neraca saldo setelah disesuaikan tersebut. Kemudian untuk kolom yang terakhir yaitu ada di laporan kolom neraca, di mana berisi mengenai akun-akun nominal yang yang merupakan isinya akun-akun untuk pendapatan, seperti itu akun kas, pendapatan dan lain-lain, selain dari akun pengeluaran dan beban. Nah, untuk bagian total khusus untuk laporan laba rugi, kolom laba rugi dan neraca tidak akan balance. Mengapa? Karena itu merupakan isi dari laba atau rugi, dimana apabila debitnya lebih besar maka dikurangi kredit, sehingga perbedaan atau selisih dari angka tersebut diletakkan di kredit, sehingga nanti hasil akhirnya akan menjadi balance seperti itu untuk dari kolom laba rugi dan neraca. Itulah penjelasan mengenai neraca lajur, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu materi laporan laba rugi. Pada materi laporan laba rugi ini terdapat beberapa komponen penting yang harus kita pahami untuk menyusun dan menganalisis laporan keuangan tersebut. Nah, pengertian laporan dari laba rugi adalah laporan laba rugi ini merupakan salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, laporan ini juga biasanya digunakan untuk menilai kinerja dari keuangan suatu perusahaan. Nah, adapun tujuan-tujuan dari laporan laba rugi yaitu untuk menyajikan informasi tentang profitabilitas sebuah perusahaan. Yang kedua, untuk membantu manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan yang ketiga, memberikan gambaran kepada investor atau kreditur untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba. Nah, kemudian ini adalah beberapa komponen utama dari laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan yaitu semua pemasukan yang yang diperoleh dari perusahaan dari kegiatan utama si perusahaan tersebut. Misalnya seperti penjualan barang ataupun penjualan jasa. Kemudian yang kedua yaitu beban, yaitu pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan sebuah pendapatan.
Yang ketiga ada laba kotor, yaitu selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Rumusnya, laba kotor sama dengan pendapatan perusahaan dikurang dengan HPP. Kemudian ada beban operasional, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan operasional sebuah perusahaan tersebut. Misalnya seperti untuk gaji, sewa, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendapatan dan beban lain-lain. Nah, komponen yang ini itu bukan bagian dari aktivitas utama dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya itu seperti bunga dan keuntungan dari sebuah investor. Kemudian ada laba sebelum pajak. Pada laba sebelum pajak itu yaitu laba yang setelah dikurangi semua beban tapi tidak dengan pajak. Nah, yang selanjutnya ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu sama dengan beban pajak yang harus dibayarkan suatu perusahaan berdasarkan laba sebelum pajak. Yang terakhir ada laba bersih. Nah, laba bersih ini adalah keuntungan bersih sebuah perusahaan setelah dikurangi semua beban termasuk pajak. Rumusnya, laba bersih sama dengan pendapatan dikurang dengan semua total beban. Kemudian ada format laporan laba rugi. Nah, format laporan laba rugi terbagi menjadi dua. Yang pertama, single step income statement, yaitu semua pendapatan dan keuntungan dijumlahkan lalu dikurangi dengan total beban. Yang kedua, yaitu adalah multi-step income statement, yaitu memisahkan komponen utama seperti laba kotor, kemudian ada laba operasional dan laba bersih. Dan yang terakhir, pentingnya apa sih laporan laba rugi pada sebuah perusahaan? Yang pertama itu untuk membantu menilai efisiensi operasional sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu untuk memberikan informasi perencanaan keuangan dan strategi bisnis kepada sebuah manajemen perusahaan. Cukup sekian materi laporan laba rugi dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Apa sih laporan perubahan modal itu? Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal dalam suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Manfaat dari laporan perubahan modal itu seperti sebagai bahan evaluasi dan untuk mengambil strategi baru. Langkah-langkah untuk membuat laporan perubahan modal itu ada yang pertama ada persiapan data yang relevan, catat saldo awal ekuitas, catat laba rugi bersih, lalu tambahkan setoran modal, lalu kurangkan penarikan modal atau dividen, perhitungkan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, lalu ada sertakan penghasilan intensif lain, lalu hitung saldo akhir ekuitas, verifikasi keseimbangan, lalu catat atau susun laporan keuangan sesuai dengan format yang tepat. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Neraca akuntansi bisnis terdiri dari dua komponen, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva mencakup semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset dapat berupa uang tunai, piutang, inventaris, investasi, dan aset lainnya. Aktiva juga dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar mencakup aset yang dapat dengan mudah dicairkan dalam suatu perusahaan yang waktu singkat. Aktiva mencakup semua kewajiban dan modal perusahaan. Kewajiban meliputi hutang, pinjaman, dan kewajiban lainnya yang harus dibayar oleh perusahaan. Manfaat neraca akuntansi yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan perusahaan. Jurnal penutup adalah pencatatan untuk menutup akun-akun pada akhir periode akuntansi. Tujuannya itu agar saldo pada akun-akun akuntansi tersebut nol. Lalu memindahkan laba rugi ke akun modal dan membuat buku besar untuk periode yang baru. Kemudian akun-akun yang digunakan yang pertama itu ada pendapatan, ini ditutup ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua ada beban, ditutup ke ikhtisar laba rugi. Yang ketiga ada ikhtisar laba rugi, ditutup ke modal. Yang keempat ada price, ditutup ke modal.
Kurang lebihnya cukup dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.